Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Quran hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Tari. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia modul ke-11. Ananda Solih-Solihah. Untuk pembelajaran kali ini, Ananda diharapkan mampu menilai kalimat tanggapan, saran, kritik, dan pemecahan masalah dari gambar dan teks. Namun sebelum mulai pembelajaran, pastikan Ananda Solih-Solihah sudah siap dengan modul Bahasa Indonesia ke-11 dan juga alat tulis Ananda masing-masing ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasa, Ustazah mempunyai tebak-tebakan untuk Ananda semua. Ayo coba sekarang tebak ya. Di sini adalah aku selalu membantu orang-orang membawa barang. Ukuran aku bermacam-macam. Letak aku di punggung orang yang aku bantu. Siapakah aku? Ayo, ini Ustazah punya tebak-tebakan. Silahkan Ananda menebak ya. Aku selalu membantu orang-orang membawa barang. Ukuran aku bermacam-macam. Letak aku di punggung orang yang aku bantu. Siapakah aku? Nah, sekarang Ananda jawab ya. Ananda tebak kira-kira dari pertanyaan ini, dari yang Ustazah sebutkan, siapakah aku? Nah, Ustazah beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Ananda silahkan berikan jawaban dari tebakan Ananda melalui WhatsApp ke Ustazah ya, Ananda Solih-Solihah. Ustazah tunggu jawaban dari Ananda Solih-Solihah semua. Nah, sekarang coba Ananda Solih-Solihah amatilah kedua gambar berikut dengan seksama. Di gambar 1, di sini ada gambar apa Ananda Solih-Solihah? Ya, di sini ada gambar rumah. Rumahnya bersih ya Ananda Solih-Solihah, bersih, tidak ada sampah, asri, banyak pohon-pohonan, kemudian bersih dan juga rapi. Nah, mari kita bandingkan dengan gambar kedua Ananda Solih-Solihah. Di gambar kedua, coba lihat di sini banyak sampah berserakan, ya. Kemudian ada sampah plastik, sampah berbagai macam jenis sampah, mulai dari botol bekas minuman, kemudian kertas-kertas, dan juga sampah daun yang tidak dibersihkan. Wah, berbeda sekali ya Ananda Solih-Solihah antara gambar 1 dan gambar kedua. Nah, sekarang dari gambar yang kita lihat tadi, dua gambar tersebut, nah coba lihat, perhatikan teks berikut ini. Mari kita baca bersama ya Ananda Solih-Solihah. Lingkungan dari kedua gambar tersebut sangat berbeda. Pada gambar pertama, tampak lingkungan rumah yang lebih bersih dan nyaman. Tanaman tumbuh dengan subur dan terawat baik. Selain itu, tidak ada sampah yang berserakan. Sebaliknya, pada gambar kedua terlihat lingkungan rumah yang kumuh dan kotor, serta sampah-sampah yang berserakan dan juga tanaman yang tidak dirawat dengan baik. Menurut saya, lingkungan pada gambar kedua tidak sehat untuk dihuni. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Warga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarganya di rumah. Nah, itu tadi merupakan teks tanggapan berdasarkan gambar yang gambar 1 dan juga gambar 2 Ananda Solih-Solihah. Nah, kemudian dari gambar dan juga teks yang sudah kita baca dari paragraf ini, nah di sini bisa kita dapatkan pada kalimat menurut saya lingkungan pada gambar kedua tidak sehat untuk dihuni. Nah, ini merupakan keterangan dari paragraf yang ada di sini Ananda Solih-Solihah. Di sini ada kata menurut saya. Nah, di sini menurut saya lingkungan pada gambar kedua tidak sehat untuk dihuni. Nah, ini disebut sebagai kalimat solusi Ananda Solih-Solihah. Kemudian pada kalimat sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita terjaga. Nah, di sini mari kita cari. Nah, di sini sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Nah, kalimat ini Ananda Solih-Solihah disebut sebagai kalimat saran Ananda Solih-Solihah.
Dan kemudian yang terakhir adalah pada kalimat warga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarganya di rumah. Nah, ini merupakan kalimat kritik Ananda Solih-Solihah. Nah, setelah kita membaca paragraf, kemudian melihat gambar, kemudian kita telah mencari beberapa kalimat di sini seperti kalimat solusi, kalimat saran, dan juga kalimat kritik. Nah, sebenarnya apa itu Ustazah? Nah, di sini Ananda Solih-Solihah, kita kan tadi memberikan tanggapan terhadap gambar dan juga terhadap gambar yang ada ya. Nah, di sini Ananda Solih-Solihah, yang dimaksud dengan tanggapan merupakan gagasan pikiran atau ide tentang suatu peristiwa. Di akhir tanggapan, kita bisa memberikan kritik, saran, serta solusi atau pemecahan masalah Ananda Solih-Solihah. Nah, jadi ingat ya, tanggapan merupakan gagasan pikiran atau ide tentang suatu peristiwa. Kalau yang tadi itu kan gambar yang kita lihat merupakan dua gambar yang berbeda. Satu dengan lingkungan yang bersih, rumah dengan lingkungan bersih, nyaman, tidak ada sampah. Kemudian gambar yang kedua di sini adalah gambarnya banyak sampah, kemudian lingkungannya tidak terawat, pohon-pohonnya tidak terawat, Ananda Solih-Solihah. Kemudian muncul tanggapan di sini Ananda Solih-Solihah. Lingkungan dari kedua gambar tersebut sangat berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kita sebut sebagai ide dari gambar yang kita lihat. Nah, kemudian di akhir tanggapan kita bisa memberikan kritik. Nah, tadi di sini ada kritiknya. Kritiknya tadi apa Ananda Solih-Solihah? Nah, di sini kalimatnya adalah warga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarganya di rumah. Nah, ini merupakan kritik dari gambar yang sudah tadi kita perlihatkan ya Ananda Solih-Solihah. Kemudian selain itu juga apalagi? Serta memberi solusi atau pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya di sini. Nah, saran ya, ada solusi bukan ada saran. Menurut sebaiknya, nah kalimat saran ini biasanya ada kata sebaiknya kita juga menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Nah, seperti itu Ananda Solih-Solihah. Nah, kemudian bagaimana cara memberi tanggapan Ustazah? Nah, sini Ustazah beritahu caranya Ananda Solih-Solihah. Caranya adalah yang pertama, kita harus mengamati gambar dengan seksama. Jadi ketika kita diperlihatkan sebuah gambar, biasanya dua buah gambar, nah kita harus mengamati gambar tersebut dengan seksama. Kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar tersebut Ananda Solih-Solihah? Kemudian yang kedua adalah dengan cara memberikan pendapatmu berupa persetujuan atau tidak setuju dengan memberikan alasan, saran, dan solusi yang masuk akal Ananda Solih-Solihah. Jadi ketika Ananda melihat sebuah gambar atau dua buah gambar, Ananda memberikan pendapat. Apakah Ananda setuju dengan gambar tersebut atau tidak setuju dengan memberikan alasan, saran, dan solusi yang masuk akal. Masuk akal maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya sesuai dengan gambar yang Ananda lihat. Ya, kemudian yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang santun. Nah, boleh menggunakan bahasa Ananda Solih-Solihah semua, tapi dengan menggunakan bahasa yang santun ya Ananda Solih-Solihah. Kemudian yang terakhir adalah dalam menanggapi suatu permasalahan, kita dapat mengawali dengan kata menurut saya. Ingat dengan cara untuk memberikan tanggapan terhadap suatu peristiwa atau suatu gambar adalah dengan cara menggunakan kata menurut saya. Kemudian tanggapan dapat berupa saran, kritik, dan pemecahan masalah. Nah, seperti itu ya Ananda Solih-Solihah. Jadi tadi kita sudah belajar tentang memberikan tanggapan pada dua buah gambar. Nah, sekarang tugasnya dari Ananda Solih-Solihah adalah berlatih. Ya, Ananda Solih-Solihah berlatih dari tugas yang sudah Ustazah berikan di modul ke-11. Di sana ada dua buah gambar. Nah, silahkan Ananda Solih-Solihah memberikan tanggapan. Ingat ya, caranya memberikan tanggapan, amatilah gambar dengan seksama Ananda Solih-Solihah. Kemudian memberikan tanggapan berupa persetujuan atau tidak setuju dengan memberikan alasan, saran, dan solusi yang masuk akal. Nah, Ustazah tunggu ya jawaban dari Ananda Solih-Solihah semua. Selalu bersyukur, tetap semangat, dan selalu ceria. Sampai bertemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.